Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai PJJ, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kemudahan untuk dapat memahaminya. Materi bab 2 yaitu topologi jaringan. Dengan subbab yang pertama yaitu macam-macam topologi jaringan. Ada yang masih ingat apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan komputer adalah cara untuk menghubungkan atau mengkoneksikan sebuah komputer dengan komputer yang lainnya. Topologi menggambarkan sebuah metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengkabelan secara fisik dalam suatu jaringan. Berdasarkan fungsinya, ada dua macam topologi jaringan, yaitu topologi fisik dan topologi logik. Topologi fisik yaitu suatu metode atau cara yang dapat digunakan untuk menghubungkan workstation di dalam suatu jaringan. Sementara topologi logik adalah gambaran hubungan secara logika yang terjadi pada setiap komputer dalam jaringan tersebut. Kita masuk ke macam-macam topologi. 1. Topologi bus. Topologi bus merupakan jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal untuk menghubungkan semua komputer. Adapun kelebihan dari topologi bus yaitu topologi ini dapat diorganisir sebagai jaringan peer-to-peer atau client-server. 2. Jumlah node tidak dibatasi, tidak seperti hub yang dibatasi oleh jumlah dari port. Misalnya hanya ada 16 port atau 16 node. 3. Kecepatan pengiriman data lebih cepat karena data berjalan searah. 4. Lebih mudah dan murah jika ingin menambah atau mengurangi jumlah node. Sementara kekurangannya yaitu 1. Dibutuhkan perangkat tambahan untuk mencegah terjadinya tabrakan data. 2. Jika salah satu koneksi putus atau node mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan berhenti bekerja. 3. Jika lalu lintas data yang diolah terlalu besar, dapat mengakibatkan kemacetan pengiriman data. 4. Diperlukan repeater untuk menguatkan sinyal pada pemasangan jarak jauh. 5. Dapat bekerja dengan baik jika jumlah komputer yang tersambung tidak terlalu banyak. Yang kedua, topologi ring. Dalam jaringan topologi ring, setiap perangkat memiliki tepat dua komputer untuk tujuan komunikasi. Semua proses pesan berjalan melalui jaringan topologi ring
melalui arah yang sama, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Adapun kelebihan dari topologi ring yaitu 1. Pesan berjalan pada satu arah sehingga tidak ada bahaya terjadinya tabrakan. 2. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan server. 3. Waktu untuk mengakses data lebih optimal. Sementara kekurangannya yaitu 1. Dibutuhkan perangkat tambahan untuk mencegah terjadinya tabrakan data. 2. Jika satu koneksi putus, maka seluruh jaringan akan berhenti bekerja. 3. Penambahan terminal atau node menjadi lebih sulit bila pot sudah habis. Yang ketiga, topologi star. Topologi star merupakan topologi jaringan yang memiliki kontrol terpusat. Semua link harus melewati pusat yang nantinya akan menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau klien yang dipilihnya. Kelebihan dari topologi ini adalah hub dapat mencegah terjadinya tabrakan antar pesan. 2. Jika suatu koneksi terputus antara piranti dan hub, piranti lainnya tetap beroperasi. 3. Kinerjanya optimal karena lintas kabel dari terminal ke server yang pendek. 4. Penambahan atau pengurangan terminal tidak mengganggu operasi yang sedang berlangsung. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Membutuhkan perangkat tambahan untuk mencegah terjadinya tabrakan data. 2. Jika hub rusak, seluruh jaringan akan berhenti. 3. Jumlah terminal terbatas tergantung pot yang ada pada hub. 4. Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Keempat, topologi mesh. Topologi mesh merupakan topologi yang melibatkan konsep rute. Berbeda dengan topologi-topologi sebelumnya, pesan yang dikirim pada jaringan mesh ini dapat mengambil salah satu dari beberapa kemungkinan jalan dari sumber ke tujuan. Adapun kelebihan dari topologi ini adalah jika ada salah satu koneksi putus, maka yang lainnya akan tetap bisa berjalan. 2. Terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. 3. Relatif lebih murah untuk melakukan troubleshoot. Sementara kekurangannya adalah 1. Sulit dalam melakukan instalasi dan konfigurasi ulang, terutama saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. 2. Biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. 3. Memakai kabel yang sangat banyak. Kelima, topologi tree. Topologi tree
merupakan jaringan yang mengintegrasikan beberapa topologi star bersama-sama ke sebuah bus. Kelebihan dari topologi ini adalah efektif pada area yang lebih kecil, di mana komputer pusat dapat terhubung ke komputer lainnya yang berbeda, dan komputer lain dapat menyediakan koneksi pusat bagi komputer di bagian yang mereka layani. Sementara kekurangannya yaitu diperlukan cara untuk menunjukkan kemana data dikirim atau kepada siapa transmisi data ditujukan, dan perlu suatu mekanisme untuk mengatur transmisi dari terminal-terminal dalam jaringan. Keenam, topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan jaringan yang dibentuk dari berbagai topologi dan teknologi. Sebuah topologi hybrid memiliki semua karakteristik dari topologi dasar yang terdapat dalam jaringan tersebut. Penggunaan topologi hybrid ini tergantung pada kepentingan jaringan yang dibutuhkan. Tadi kita sudah membahas macam-macam topologi fisik. Sekarang kita masuk topologi logik. Topologi logik merupakan gambaran hubungan secara logika yang terjadi pada setiap komputer dalam jaringan. Topologi ini pada umumnya ada 5 macam, yaitu Ethernet, token ring, local talk, FDDI, dan ATM. Topologi ini juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ini cukupkan pertemuan kita kali ini. Sama-sama kita ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Bu Rini sampaikan kalian bisa memahami. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.